Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel saya TV. Nah, kali ini saya kedatangan tamu dan mau bertanya tentang hal-hal yang saya tidak tahu, dan kemarin ada pertanyaan di YouTube saya yaitu tentang masalah yang ada hubungannya dengan investasi ataupun masalah ekonomi, yaitu kemarin saya buat video tentang dinar dan dirham yang dipakai transaksi di pasar muamalah di Depok kalau nggak salah. Beritanya saya baca di detik.com. Namun ada yang bertanya, kalau kan di undang-undangnya alat pembayaran, alat transaksi yang sah cuma rupiah ya kalau di NKRI. Jadi saya mau bertanya ke ahlinya saja, takut salah menjawab. Apakah nanti kita dengarkan dari beliau sebenarnya yang disebut syariah dalam transaksi ataupun berbasis syariah, karena beliau ada ataupun pemilik syariah saham. Jadi kita tanya sama-sama beliau. Jadi narasumber sekarang adalah Mang Amsi. Nanti YouTube-nya juga ada namanya Mang Amsi, dan beliau sebenarnya punya grup di Telegram juga udah banyak, hampir 16.000, dan beliau ahlinya dalam bidang investasi khusus ke saham ataupun reksadana. Kita langsung saja ke beliau. Kita tanya-tanya sebenarnya apakah barter ataupun memakai dirham dan dinar ini sebuah solusi untuk transaksi di negara demokratis seperti negara Indonesia. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Menyebutnya Akang saja. Boleh. Ya. Suaranya jelas, Mas? Ya, jelas suaranya enggak? Oke. Ya, mohon dijelaskan saja karena saya sendiri masih awam untuk menjawab hal-hal yang seperti itu. Silakan. Terima kasih, Mang Sales TV ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya menurut saya pun bukan bidangnya sebenarnya, karena ini kan lebih ke masalah jual beli dan hukum jual beli ya. Tapi mungkin sebenarnya sih saya ingin membahasnya dari sisi lain aja. Jadi sebenarnya pasar muamalah di Depok itu bukan hanya sekarang ya, karena setahu saya itu sudah ada sejak akhir abad 20, maksudnya tahun 99 2000 itu sudah muncul sebenarnya untuk aktivitas pasar syariah disebutnya. Dan memang di Depok ini ada yang namanya Wakala Nusantara, setahu saya dulu ya. Jawara namanya, Jaringan Wakala Nusantara. Nah, Wakala Nusantara ini memang bergeraknya bagaimana menciptakan pasar yang alat tukarnya itu dengan menggunakan dinar dirham. Tentunya dinar dirham di sini bukan dalam konteks sebagai mata uang gitu, bukan sebagai rupiah atau dolar atau misalnya rial ya, tapi dinar dan dirhamnya itu berbentuk uang fisik gitu. Bentuknya kalau dirham perak, kalau dinar itu emas gitu. Emasnya sekitar 22 karat kalau tidak salah, dan satuannya mulai dari 0,5 dinar adanya seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau konteksnya jual beli dengan menggunakan alat tukar komoditas dan bentuknya adalah komoditas seperti emas, itu tidak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika di undang-undang di kita itu alat tukarnya adalah rupiah dan misalnya menggunakan alat tukar lain tanpa izin. Nah, itu mungkin jadi secara hukum positif saja sih bermasalah. Kalau misalnya secara penggunaannya selama itu ada kesepakatan, dan karena setahu saya sih yang namanya jual beli kan antarodin gitu ya, suka sama suka. Ketika ada kesepakatan dan itu disepakati nilainya sekian, misalnya ditukarnya berapa, itu tidak masalah kalau menurut saya. Tapi ketika misalnya itu menjadi sebuah gerakan atau hal yang misalnya gitu kurang nyaman buat banyak orang, nah itu beda lagi ceritanya, karena masuknya bukan lagi ke ranah masalah jual beli saja, tapi lebih ke masalah misalnya taat hukum atau yang lainnya. Mungkin itu Bang kalau dari saya sih ya, karena saya pribadi sih pernah beli dinar itu, beli dirham itu pernah gitu.
beli emas logam mulia juga pernah tapi bukan sebagai alat tukar, lebih ke sebagai investasi gitu. Kenapa? Karena emas ini kan secara nilainya cenderung tetap ya, naik sih kadang tapi tetap sih, saya bilang tetap aja gitu. Kenapa? Karena emas ini bukan untuk menumbuhkan aset, tapi lebih kepada bagaimana menjaga aset. Karena yang namanya emas itu harganya naik duluan ketimbang komoditas lain. Jadi kalau misalnya harga emas sudah naik, maka harga Ya. BBM naik, harga kebutuhan pokok naik, akhirnya menjadi sebuah kenaikan harga massal. Nah, yang punya emas itu diuntungkan, dia pasti bisa beli. Kenapa? Karena harganya naik duluan. Itu Ya. sebenarnya. Jadi emas perak itu lebih ke bagaimana melindungi nilai aset kita. Nah, kalau misalnya sebagai alat tukar di kita memang belum ada regulasinya. Misalnya emas bisa dijadikan alat tukar. Nah, kalau kesepakatan antar orang per orang ya tidak masalah. Contoh, saya beri contoh. Saya pernah ke Banjarmasin. Dan di Banjarmasin itu kan ada pasar terapung. Dan di pasar apung ini itu penjualannya barter gitu. Jadi sesama pedagang itu misalnya kalau pisang satu tandan ditukar dengan pisang lagi atau senilai itu gitu, misalnya dengan beras berapa, jadi harganya disepakati. Kalau beras 1 kilo berapa, itu membutuhkan pisang berapa tandan begitu. Kalau misalnya dengan bawang merah berapa, nah itu kan kesepakatan. Dan kalau misalnya sekedar barter saja sih kesepakatan di satu komunitas tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya itu menjadi sebuah gerakan yang katakanlah misalnya membuat orang tidak nyaman, ya itu beda cerita. Mungkin itu Mang kalau saya bisa jawab. Ya mungkin pertanyaan dari subscriber saya rasa sudah terjawab, karena dia menanyakan tentang masalah barter, apakah jadi dia takut dihukum kayak gitu. Jadi kesannya apa ya, kayak tidak resmi ataupun menyalahi aturan pemerintah. Jadi ada ketakutan kayak gitu katanya ketika barter dalam posisi dengan mata uang tersebut kayak tersebut. Kalau saya sih melihatnya gini Mang, jadi sebenarnya dulu itu udah rame dan nggak masalah gitu. Dulu rame nggak masalah, karena mungkin kan kalau sekarang mah agak sentimental lah ya, dikit-dikit. Kalau ada hal-hal yang misalnya agak rame gitu, atau misalnya agak belajar untuk misalnya mempraktikkan ekonomi syariah, itu kadang ya disorot. Dulu mah nggak masalah. Kenapa? Karena itu membiasakan sebenarnya. Jadi misalnya gini, ketika masuk ke pasar itu kita masih pakai rupiah. Setahu saya ya, itu masih pakai rupiah. Nah, ketika mau masuk, misalnya ya, jadi ibaratnya gini aja, kan pasar itu sebenarnya bahasa Indonesia dari bazar. Bazar itu bahasa, kalau nggak salah bahasa Persia atau bahasa mana ya. Jadi pasar itu dari bahasa asing diserapnya. Nah, ketika mau masuk pasar tersebut, misalnya gini, kita punya pasar, misalnya gini, teman-teman mau beli saham di pasar modal, maka uang yang teman-teman miliki bentuknya rupiah itu nggak bisa langsung beli, harus lewat broker dulu, harus daftar sebagai nasabah dulu, baru ditukar menjadi saham. Karena kesepakatan di pasar modal yang diperjualbelikannya adalah efek atau surat berharga. Sama halnya misalnya ketika ingin masuk ke pasar apung Banjarmasin misalnya, yang digunakan adalah barter, tapi kita tetap pakai rupiah, tapi ketika mau masuk kita barter dulu dengan apa, kemudian dibarter lagi dengan yang lain. Sama dengan pasar syariah Depok juga. Ketika mau masuk pasar syariah atau pasar muamalah ya, bukan pasar muamalah, itu kita mau masuk, di situ uang kita ditukar dulu sama dinar dan dirham. Kenapa? Karena di bazar tersebut yang buku komoditas, bukan barang yang dijualnya itu sudah dalam satuan dinar dan dirham. Jadi bagi saya nggak masalah. Kenapa? Karena pas masuk itu tetap pakai rupiah. Jadi kira simpanan mah. Kalau anak-anak kita nih masuk ke Game Master, ketika mau main di Game Master pakai uang atau pakai koin? Koin. Nah, ketika mau nuker koinnya di mana? Ada kasir kan? Ada kasir. Kita punya uang 100.000 nih. Bisa nggak 100.000 itu bisa main mobil-mobilan? Nggak bisa kan? Tapi tetap yang 100.000 itu ditukar dulu jadi koin. Nah, kesepakatan di Game Master, di play rumah-rumah bermain lah gitu ya, di tempat-tempat bermain, itu semuanya nggak pakai uang kertas, tapi semuanya pakai koin yang dibuat atau kartu misalnya. Nah, kartu dan koin itu ibarat dinar dirham di pasar muamalah. Kalau menurut saya seperti itu logikanya, analoginya. Jadi sah-sah saja, karena kita nggak bisa maksain punya uang 1 juta sekalipun ketika anak kita mau main nggak ditukar dulu ke koin, nggak bisa mainan gitu. Tapi kita punya uang 10.000 tapi bisa ditukar ke koin, kita bisa main kuda-kudaan, kita bisa main basket, kita bisa main apa. Dan
Saya kira seperti itu analoginya. Jadi ketika orang-orang mau masuk ke pasar muamalah ini namanya muamalah market gitu. Di situ Ya, satuannya harus dinar dirham. Berarti uang rupiahnya ditukar dulu ke dinar dirham. Misalnya jadi 1 dinar dan berapa dirham. Ada lagi 1 dinar kalau tidak salah satuannya itu. Jadi itu kesepakatan aja. Jadi semacam kita masuk ke game master, kesepakatannya atau ke daerah bermain, ke area bermain, kesepakatan harus pakai koin atau kartu. Nah ini kalau mau masuk ke pasar muamalah di situ harus pakai dinar dirham, nggak masalah karena kita pakai rupiah pas masuknya. Bagi saya sih nggak masalah sih. Logikanya seperti tadi aja, analoginya. ya, sangat jelas, Kang. Dan mudah-mudahan pencerahan juga untuk para subscriber atau para teman-teman yang ada di channel saya. Karena yang namanya alat transaksi ataupun di negara kita sangat beragam. Jadi ketika kalau mau melihat sebuah masalah mungkin harus tabayun dulu ataupun menelusuri lebih detail lagi sebelum diwacanakan ataupun dihukumi, ataupun ya sekarang kan sedikit-sedikit ketika ada hal baru ataupun berita baru yang agak aneh ataupun baru dengar suka rame gitu sebelum dicari tahu ataupun diperjelas dulu masalahnya seperti apa. Sangat detail dan sangat jelas sekali barusan paparan dari disebutnya itu Mang Amsi ya terkenalnya. Beliau punya channel YouTube juga, punya grup Telegram juga, dan dia mengelola syariah saham ya Kang ya. Komunitas ada saham. Ya, komunitas. Dan beliau banyak diundang ke pelosok negeri ini, mulai dari Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa paling sering, Pulau Jawa paling ya, ke universitas-universitas. Jadi kalau teman-teman yang mau bertanya masalah investasi khususnya saham ataupun reksadana yang berbau syariah, bisa tanya ke beliau. Nanti linknya akan saya simpan di kolom deskripsi. Terima kasih. Ya, dan mungkin ada pencerahan terakhir Kang sebelum penutup. Oke. Jadi teman-teman yang terpenting kalau dalam muamalah itu al aslu fil asya al ibaha hatta yadulla dalil ala tahrim. Asalnya segala sesuatu dalam ibadah muamalah atau dalam hukum muamalah itu boleh sampai ada hal yang ijtihad yang atau misalnya dalil yang mengharamkan. Jadi sebelum ada larangan menggunakan misalnya uang dinar dirham atau apa semuanya boleh, bahkan dinar dirham kan sudah digunakan dari sejak dulu. Kemudian benar tadi kata Mang Izam bahwa dalam memandang suatu itu kita tidak lantas harus mengkritisi atau meresponnya dengan cepat dengan impulsif gitu, tapi sebagaimana surah Al-Hujurat ayat 6 in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu gitu. Ketika ada berita atau kabar yang masih membingungkan, apalagi yang dibawa oleh orang yang nggak jelas, hoax kalau istilah sekarang, itu kita harus mengkonfirmasi atau tabayun gitu. Kenapa? Karena asa antusibu qauman bijahalah. Boleh jadi hal berita tersebut akan menimpa satu golongan tanpa ketidaktahuan. Artinya hoax tadi gitu. Beritanya bohong. Fatusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Maka kamu akan menjadi sedih dengan perilaku hoax itu. Maka di Indonesia itu sudah ada fatwa tentang bagaimana bijak menggunakan media sosial. Bahkan sudah sampai diatur di kita itu MUI sudah mengatur nomor berapa saya lupa 154 atau berapa nanti boleh cek ya. Itu tentang bijak menggunakan media sosial. Jadi ketika misalnya kita memiliki informasi atau mendapatkan informasi, cek dan recheck, kemudian juga kaji secara fatwa ulama, kaji secara hukum fikih sampai kita bisa memandangnya secara bijak dan lebih luas dalam memahaminya. Mungkin itu Bang kalau dari saya. Ya, terima kasih banyak Kang untuk waktunya. Siap. Kita sudahi saja di sini dan kita mungkin akan collab lagi di video selanjutnya yang masih berhubungan dengan investasi, karena di masa pandemi ini banyak investasi ataupun investasi bodong ataupun yang belum terdaftar di OJK atau apapun yang tapi ramai di masyarakat. Mungkin nanti kita akan bicara lagi ataupun collab lagi di video-video selanjutnya, misalkan tentang YouTube atau apapun ya, itu sekarang lagi ramai. Mungkin
sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih untuk maaf sih. Sekian dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.